Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilma. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita awali dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud syukur. Di antaranya kita melaksanakan ketaatan majelis ilmu, melanjutkan kajian dari sirah Nabi Muhammad SAW pasca kemenangan dari perang Khandaq atau perang Ahzab. Dan dari kemenangan tersebut Rasulullah SAW beliau mengatakan fal'an naghzuhum wala yaghzuna nasiru ilaihim. Mulai sekarang tidak ada lagi musuh-musuh yang datang ke sini. Kita yang akan mendatangi mereka. Ini membawa arti bahwa di antara value kemenangan kaum muslimin di Ahzab betul-betul membawa kegemilangan dalam kekuatan Islam wal muslimin. Kenapa? Karena mulai Quraisy hengkang dari peristiwa Ahzab dan balik ke Mekah, mereka sudah merasa Madinah bukan lawannya lagi. Maka setelah itu masyarakat musyrikin Quraisy betul-betul sudah nggak bisa ngelawan Madinah. Buktinya nggak ada perang lagi. Dari tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7 sudah nggak ada lagi. Tahun ke-8 kota Mekah ditaklukkan oleh muslimin ya, dengan adanya peristiwa Fathu Makkah. Begitu pula Yahudi juga mikir-mikir lagi. Meskipun masih sekali lagi perang bersama mereka, yaitu perang Khaybar, tapi dari kemenangan Khandaq, semua musuh-musuh Islam ya, sudah mulai berpikir ulang kalau melawan Madinah. Rasulullah SAW mengatakan fal'an nasiru ilaihim. Mulai sekarang kita yang jalan dan kita yang akan mendatangi mereka. Contohnya nanti perang Khaybar ya, ada Fathu Mekah, ada Hunain dan lain seterusnya. Baik jamaah, di dalam kitab yang kita kaji yaitu kitab Ar-Rahiqum Mahtum disebutkan wa fil yaumil ladzi raja'a fihi Rasulullah ila al-Madinah ja'ahu Jibril alaihi salam 'inda adh-dhuhri wa huwa yaghtasilu fi baiti Ummi Salamah faqala awqad wada'ta as-silah fa innal malaikata lam tadha' aslihatahum. Sepulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau saat itu mandi dan waktunya waktu sholat duhur, tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya sambil mengatakan, "Hei Muhammad, kamu sudah selesai perangnya. Kamu sudah letakkan senjata-senjata kalian." Lawang malaikat saja belum meletakkan senjatanya. Itu di waktu zuhur. Ya. Maksudnya apa?
Jibril memperingatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan balik dulu sebelum kalian lanjutkan urusan dan perkara bersama Bani Quraidah. Ya sudah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kembali para sahabat untuk segera menuju ke Bani Quraidah. Masya Allah. Ini diantara kesibukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah itu, fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai, maka pindah lagi ke urusan berikutnya. Ciri orang beriman, manfaat waktu. Maka di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan beliau adalah khalifah sekaligus ya ahli ilmu. Beliau itu kalau ngaji Alam Nasrah wadzuha, sebelumnya apa sudahnya? Sebelumnya ya. Wadzuha walaili idza saja, terus fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kemudian surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah, Alam Nasrah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak menjeda dua surat ini dengan bismillah ataupun ta'awud. Jadi kalau beliau ngimami, ya, kemudian membaca surat Ad-Duha, selesai pindah Alam Nasrah, itu nggak pakai jeda. Menurut beliau, karena beliau juga ahli ilmu, ini dua surat satu tema. Ya, satu tema. Ini tema sedang menkisahkan dari sosok dan figur yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Wadduha ceritanya tentang Nabi, mulai dari beliau kecil, yatim, nggak punya apa-apa, ya kan? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan seterusnya. Itu juga ditujukan kepada Rasul. Buktinya baik itu di surat Ad-Duha maupun di surat Alam Nasrah, banyak sekali kata ganti orang yang disandarkan kepada Rasul. Kalau dalam ilmu bahasa Arabnya itu dhamir. Dhamir ka, yaitu dhamir anta. Antanya siapa? Ya Nabi Muhammad itu. Alam nasrah laka sadroka wa wada'na anka wizroka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikraka. Itu semua yang kakak itu mengarah kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ayat yang terakhir, ya. Fa idza faraghta anta, kalau kamu sudah selesai dari amalan sebelumnya, fansab, maka pindah ke amalan yang lainnya. Ya, dan kalau mau antum hitung jumlah dhamir antanya itu dalam dua surat ini, itu ketemu 23 kali pengulangan dalam dhamir muttasil anta. Dan Masya Allah, Al-Quran mukjizat. Lah kok qadarallahnya misi dakwah Nabi baik periode Mekah maupun Madinah itu kalau digabung 22 tahun sekian bulan, kalau digenepi menjadi 23 tahun. Persis jumlah kata ganti orang kedua yang ada di dalam surat Ad-Duha sama Alam Nasrah. Ya, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kalau ngimami tidak dipisah dengan bismillah. Sudah, langsung lanjut aja, karena ini pada hakikatnya satu tema. Baik.
Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diperintahkan untuk segera berangkat, ya, maka beliau pun kumpulkan seluruh manusia, ya, dan Rasulullah menyampaikan, la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Ini hadis yang masyhur sekali. Tidak ada seorang pun dari kalian yang melaksanakan sholat asar kecuali setibanya di Bani Quraidah. Beliau ucapkan di waktu apa ini? Zuhur. Maknanya Rasul pengen segera kaum muslimin itu gagi-gagi berangkat budal sehingga tiba di Bani Quraidah asar. Ya, kita sudah bicara peristiwa Khandaq. Ya. Sahabat yang jumlahnya kurang lebih 2000-an itu 1 bulan yang lalu mengawali aktivitas jihadnya gali parit. Ya, selesai hari gali parit ngapain? Siap-siap menerima 10.000 pasukan dari musuh Ahzab. Perang mereka, panah-panahan, dikepung kurang lebih 1 bulan. Kira-kira itu gimana itu? Fisik gimana itu? Ya, sudah terforsir banyak jelas. Baru saja menang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan berangkat lagi ke Bani Quraidah. Ya, bisa dipahami ya? Bayangkan itu 1 bulan lebih mereka terforsir fisik, ya, mental macam-macam. Sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ke Bani Quraidah dengan segera melalui hadis beliau, la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Ya, maksudnya Rasul supaya cepat sehingga waktu asar semuanya sudah di Bani Quraidah. Tapi yang namanya ribuan manusia, ya, ada yang gasi garda terdepan, ada yang paling belakang, sehingga terjadilah peristiwa di tengah perjalanan dan masuk waktu asar. Di situ terjadi perselisihan. Ya, ini sahabat yang berselisih. Sebagian berhenti untuk melaksanakan sholat asar on time karena mereka juga ahli ilmu. Rasul berwasiat, ahabbul a'mal indallahi as-salatu ala waqtiha. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah, sholat tepat pada waktu. Sebagian lagi, ya kita harus lanjut jalan. Lawang Nabi tadi siang aja memerintahkan jangan sholat asar kecuali sudah di Bani Quraidah. Semuanya di atas ilmu, semuanya di atas dalil. Ya, Masya Allah. Apalagi kenapa mereka berselisih? Tadi sudah kita kasih gambaran. Ini manusia-manusia terbaik sedang capek. Ada gesekan, wah itu potensi untuk berselisih mudah. Ya, kita aja juga loh. Coba lepas kesel-kesel. Ayo coba. Ya, atau lagi mumet budrek, meeting, rapat, ya, atau ada gesekan, mesti timbul perbedaan, perselisihan. Cuma sahabat itu emosi mereka itu masih berjalan di atas dalil. Betul itu, sampai sebagian berhenti sholat asar, sebagian lanjut. Yang lanjut saja sampai Bani Quraidah surup. Maknanya sudah habis waktu sholat
asar. Dan sholat ketika sudah tiba di suku Quraidah. Dan cerita sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya menanggapi dengan senyuman, nggak ada yang dimarahi. Yang sholat on time beliau sepakat, yang sholat di Bani Quraidah meskipun sudah habis waktu asarnya, ya beliau sepakat. Inilah perselisihan pertama di tubuh para sahabat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga nantinya, karena dalam peristiwa Bani Quraidah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita sampaikan, mengirim salah seorang sahabat sebagai hakim, ya, tatkala tokoh Bani Quraidah Ka'ab bin Asad, ya, setelah sebelumnya mereka gagal berdialog dengan Abu Lubabah radhiyallahu anhu, karena Abu Lubabah sudah ngasih instruksi keputusan Nabi, kalian pasti dibunuh. Maka Ka'ab bin Asad mewakili kaumnya minta supaya dialog bersama sahabat yang lain yang dulu di masa sebelum Islam masuk Madinah itu bestinan antara Quraidah dengan Aus. Aus dan Khazraj itu kan musuhan dulu. Lah Aus itu punya besti dari kalangan Yahudi, Bani Quraidah. Adapun Khazraj punya besti dari kalangan Yahudi, yaitu Bani Nadir. Lah sekarang yang punya masalah Bani Quraidah. Mereka punya hubungan erat dengan Aus. Dan tokoh Aus adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Saat itu sedang luka parah. Ya, sedang luka parah. Dan beliau pun wafat setelah urusan Bani Quraidah ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak tahun pasca ini sampai kemudian nanti tahun ke-8, 9, 10 hingga Rasul sakit dan wafat, itu muncul sosok baru. Namanya, ini ada di dalam kitab Tibun Nabawinya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namanya Al-Harith bin Kaladah Ats-Tsaqafi. Al-Harith bin Kaladah Ats-Tsaqafi. Ini orang real, secara historis ada. Yang menjadi perselisihan para ulama, khususnya perawi hadis, ini orang masuk Islam atau tidak. Ada sebagian yang memasukkan Harith Ats-Tsaqafi ini Muslim. Ya, kalau dia Muslim dan ada di zaman Rasul, berarti masuk kategori sahabat. Kalau tidak sampai masuk Islam, ya dia berarti memang orang Taif gitu saja. Tetapi kaum muslimin banyak sekali mengambil skillnya dan manfaatnya dari keahlian dia dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta Harith Ats-Tsaqafi ini untuk mengembangkan ilmu pengobatannya sampai ke negeri Yaman. Ya, sama Rasul diperintahkan supaya ke Yaman belajar medisnya atau kedokteran. Kemudian pindah sampai ke Persia. Ya. Jadi balik ke Hijaz atau tanah Arab, ya, dan sepulangnya itu sudah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Ya, dan orang ini sudah kemana-mana, termasuk ke Persia. Persia saat itu masih negeri Majusi.
negeri kafir. Nah, saya mau tanya ini kepada para jamaah. Ini orang ngambil ilmu kedokteran dari Yaman, dari Persia yang belum ditaklukkan oleh Islam wal Muslimin atas isyarat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas sosok Harits Ats-Tsaqafi ini masuk Islam atau tidak. Pertanyaannya, pengobatan yang dia bawa ini masuk kategori ala Nabi atau tidak? Pengobatan yang dia bawa itu masuk kategori tibun nabawi atau tidak? Nah ini, karena yang disebut ala Nabi itu kan konsepnya maqalahur Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul. Hadis kan ini maksudnya, atau as-sunnah. Wa ma fa'alahu Rasul, dan apa yang Rasul kerjakan. Wa takriruhu, dan apa saja yang Rasul putuskan. Itu yang disebut hadis. Jadi nggak sebatas ucapan, bisa perbuatan untuk kita tiru, atau bisa dengan kebijakan, kewenangan, keputusan. Ya, Rasul menyepakati atau Rasul tidak menyepakati, itu pun juga bagian dari ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Harits Ats-Tsaqafi tadi diminta belajar ke luar negeri Arab, bahkan di negeri yang kafir sekalipun saat di zaman Nabi, kemudian pulang dengan membawa pengobatan seperti itu, masuk kategori ala Nabi atau tidak? Masuk, karena atas isyarat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari sini, ya mohon maaf dari teman-teman yang mungkin bergelut di dunia herbal, ya jangan menyempitkan pengobatan ala Nabi itu hanya sebatas herbalmu saja. Seakan-akan kalau di luar herbal sing didol, ini bukan ala Nabi. Ya. Pokoknya ora habatus sauda ora gitu. Lah wong yang punya ilmunya seperti Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tibun Nabawi itu menyebutkan betul, hadisnya sahih, bahwa habatus sauda dawaun likulli da'in. Ya, obat dari berbagai macam penyakit kecuali kematian. Tapi Imam Ibnul Qayyim juga ngasih catatan, karena beliau hidup di berbagai musim. Ini jenisnya jenis yang membawa panas, ya, dan cocok sekali ketika ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan dingin, sehingga bisa balance. Karena pengobatan zaman dulu kan pakai sistem panas dingin. Jadi ketika habatus sauda difungsikan untuk penyakit-penyakit yang nuansanya panas, itu kurang cocok, ataupun harus dengan dosis yang tepat. Ya. Makanya kalau versi beliau udunen ya ora cocok mbek habatus sauda. Ya. Artinya semuanya memang butuh ilmu. Jangan sampai kemudian kita menyempitkan. Nah, bahasanya seakan-akan pokoknya paracetamol itu bukan ala Nabi. Waduh, repot. Dalilnya mana? Ya bakal ketemu. Ya, antibiotik itu dari kafir. Lah, Nabi aja mengisyaratkan Harits Ats-Tsaqafi belajar di mana? Di negeri Majusi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa sakitnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu nanti akan membawa perubahan besar memang dalam pengobatan. Ya, karena nanti di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, di zaman Daulah Umayyah, sampai nanti berkembang pesat zaman Abbasiyah. Ya, itu mulai
adanya berbagai macam kedokteran dari kaum muslimin, ya, sampai mereka pun di zaman Harun ar-Rasyid itu kita sudah bisa membuat anestesi yang non alkohol, ya, itu. Karena ada peristiwa kan, putranya Zubair bin Awam yaitu Abdullah bin Zubair dalam peristiwa Hajjaj bin Yusuf memerangi Mekah, bahkan Ka'bah pun sempat hancur, ya, dalam perang tersebut. Abdullah bin Zubair selaku gubernur Mekah, kakinya luka berat sehingga harus diamputasi. Dan dokter saat itu meminta beliau untuk minum khamr sebagai bius. Kata Abdullah bin Zubair, aku ini lahir dari putra Zubair bin Awam, ibu Asma binti Abi Bakar, nggak ngenal khamr, bahkan nggak pernah nyentuh khamr. Lah kok saiki hanya untuk pengen diamputasi kok kon mendem. Kalau pengen menghilangkan fokus atau memindahkan fokusku, ya, dari rasa sakit diamputasi, maka lakukanlah di tahiyat akhir sholatku. Ya, Masya Allah, akhirnya di sholat pas tahiyat akhir diamputasi. Nah, dari peristiwa ini akhirnya kaum muslimin tergerak gimana buat anestesi yang non alkohol, dan berhasil di zaman Harun ar-Rasyid. Sebagaimana di pengobatan timur juga sudah dikenal saat itu akupuntur, ya, akupuntur digunakan dalam proses pembedahan, ya. Dulu kan orang itu ketika dioperasi, ya, biar nggak sadar itu ada titik-titik akupuntur, pakai akupuntur. Nah ini, ya, monggo silahkan yang mungkin penasaran atau pengen mendalami ilmu, atau mungkin putra-putri, ya, adik-adik kita mendalami kedokteran klasik, modern, silahkan. Kalau bisa sampai menemukan kembali sesuatu yang membawa maslahat dan itu bersifat halal, karena kita dulu pernah memilikinya. Barakallahu fikum, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'adz akhirnya didatangkan, ya, dalam kondisi luka parah, dan ketika sampai di Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz datang, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu li sayyidikum." Di hadapan sahabat Ansor, ya. Rasul awalnya duduk-duduk dengan bersama mereka. Sa'ad bin Mu'adz sudah mulai masuk di camp-camp militernya. Rasul memerintahkan, "Qumu li sayyidikum." Berdiri kalian, sambutlah tokoh kalian ini, ya, pemimpin Aus ini. Nah, ini menjadi pelajaran berikutnya, ya, karena diambil oleh para ulama fikih hukum berdiri menyambut tamu atau orang lain, ya, dari hadis ini, kumu li sayyidikum. Jadi apa hukumnya kita berdiri menyambut tamu atau menyambut, ya, saudara kita yang datang menghampiri? Maka dalilnya ini dipreteli oleh para ulama. Karena ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berdiri, sahabat pun berdiri menyalami Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Sa'ad duduk, mereka pun semuanya duduk. Inilah menyambut manusia dengan berdiri dan duduk bareng yang diperbolehkan. Berarti ada yang nggak diperbolehkan? Ada. Yang modelnya menyambut tamu atau orang lain berdiri, kemudian tamunya diminta duduk,
dan kitanya tidak ikut duduk. Itu yang nggak boleh. Ya, itulah syiarnya orang-orang Persia. Ya. Jadi kalau sudah orang agungnya datang atau rajanya datang, pemimpinnya datang, berdiri semuanya. Tapi ketika rajanya duduk, pemimpinnya duduk, yang lainnya nggak duduk dulu, berdiri dulu. Baru kemudian diperintah duduk, baru duduk. Ini yang tasyabuh dengan orang-orang Persia. Tapi kalau nyambutnya berdiri bareng, kemudian duduk bareng, itu diperbolehkan. Dalilnya hadis Sa'ad bin Mu'adz tadi ini. Ya, qumu li sayyidikum. Baik. Kemudian ketika Sa'ad bin Mu'adz mendatangi tokoh-tokoh Quraisyah, ya, di antaranya ada Ka'ab bin Asad, ada pula tokoh Bani Nadir tapi ikut di situ di Quraisyah, yaitu Huyai bin Akhtab. Ya. Tiba-tiba Sa'ad bin Mu'adz itu mendapati kondisi Bani Quraisyah, anak-anak dan para perempuan itu nangis. Dan ini by setting, emang disuruh nangis. Sambil tokoh-tokohnya mengatakan, Sa'ad, lihat itu, ini anak-anak putu-putu fulan bin fulan, fulan bin fulan, sing weruh dhewe, yang dulu teman-teman akrabnya. Ya, untuk apa? Menarik simpatinya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, jadi anak-anak perempuan, wanita-wanita remaja itu suruh nangis. Ya, sambil diperkenalkan, ini dulu keturunan dari temenmu, ya, temen kita, ya, sama-sama nongkrong, ya, sama-sama dulu bekerja sama gitu. Biar terenyuh Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Tapi yang namanya sudah beriman, sudah bertauhid, sudah tahu yang hak dan yang batil, nggak ngaruh. Mau nangis, mau enggak, sudah nggak ngaruh. Sehingga kemudian mereka minta kepada Sa'ad bin Mu'adz perjanjian. Yahudi itu memang senangannya gini, perjanjian, ngulur waktu. Ya. Susah sama Yahudi, tas tuh susah. Ya. Tapi karena konsep saat itu sudah tidak ada lagi perjanjian, karena memang sudah Rasul minta, Sa'ad bin Mu'adz memutuskan, ya. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya, sebelumnya dalam perjalanan beliau sudah doa terus, ya, Allahumma la tamutni, Allahumma la tamutni hatta ya'til amr, hatta ya'til amr. Ya Allah, jangan engkau wafatkan aku, jangan matikan aku, sampai aku bisa mengambil keputusan untuk Quraisyah. Maka Sa'ad pun akhirnya ketuk palu. Laqad hakamtu wa radhiya anni Rasul sallallahu alaihi wasallam was-sahabatul ansar wal muhajirin wa man tabi'ahum. Sungguh aku menghukum sepengetahuan dan seridhonya Rasulullah, sepengetahuan dan seridhonya sahabat-sahabat Rasul, baik dari Ansar maupun Muhajirin dan orang-orang yang membersamai mereka. Keputusanku an yuqtalar rijal wa tusabbidz dzurriyyah wa tuqassimul amwal. 3 keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Laki-laki dewasa dibunuh, anak-anak dan perempuan
ditawan, harta-hartanya Quraidah dibagi masuk ke Baitul Mal Muslimin. Ini keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Mendengar keputusan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji beliau sambil mengatakan, laqad hakama Sa'id biridallah subhanahu wa ta'ala min sab'i samawat. Sa'ad bin Mu'adz telah menjatuhkan hukuman sebagaimana yang diridhoi Allah dari atas langit ketujuh. Berarti itu keputusan yang tepat. Apa? Laki-laki dewasa dibunuh, anak-anak dan wanita ditawan, harta masuk Baitul Mal. Nah, catatan ini digoreng oleh orang-orang yang benci Islam. Islam bengis, Islam kasar, Islam haus darah. Buktinya gampang sekali memutuskan, dibunuh. Dan riwayat jumlah laki-laki dewasa yang akan dipancung dari suku Bani Quraidah, riwayat minimal 300, riwayat maksimal 700. Ya, di antara 300 sampai 700 manusia Bani Quraidah laki-laki dewasa. Adapun wanita, anak-anak enggak. Ya, harta mereka bukan dimiliki pribadi, kembali ke maslahat kaum muslim. Dari sebuah pengkhianatan mereka. Orang yang nggak paham akhirnya ya ini kemakan isu bahasanya, oh Islam bengis, gampang sekali membunuh. Oke. Saya ajak jamaah sekalian membuka sejarah Holocaust. Germany, Hitler, di mana secara historis Hitler pun ya punya misi genosida Yahudi Jerman. Ya, terlepas dari konspirasi dan lain seterusnya. Tapi itu historisnya nyata. Dan berapa korbannya? Ya, kan silang pendapat juga oleh ahli sejarah. Setidaknya antara 3 juta sampai 7 juta Yahudi Jerman habis dalam Holocaust atau genosida Hitler. Sekarang kenapa Hitler tidak dipermasalahkan? Kenapa peristiwa itu enggak digoreng? Tapi kenapa Islam dan ini menjadi hukum Allah dan Rasulnya, ya, menyepakati dengan keputusan Sa'ad bin Mu'adz membunuh 300 sampai 700 dibesar-besarkan. Ya, kita kan harus bisa berpikir gitu, ya. Lah Hitler kenapa nggak digoreng? Ya. Kenapa nggak dicap sebagai yang lebih bengis loh daripada Sa'ad bin Mu'adz, lebih haus darah daripada Sa'ad bin Mu'adz, jutaan. Itu pun latar belakangnya apa? Hawa nafsu. Ya kan? Lah sekarang ini latar belakangnya ridho Rasul, ridho Allah dengan kasus-kasus di belakangnya. Coba sekarang. Ini kalau umpama ya, kaum muslimin akhirnya kalah di perang Khandaq melalui pengkhianatan Bani Quraidah. Ya, warga Madinah yang jumlahnya ribuan, apa enggak habis itu? Disebabkan pengkhianatan Bani Quraidah, membuka pintu celah Ahzab masuk melalui mereka. Ya. Maka betul adil itu. Ya. Pengkhianat itu dijatuhi hukuman bunuh. Ya.
Sebelum pengkhianatan yang sebelum-sebelumnya juga dibahas, habis sudah. Ya. Dan Islam masih punya rahmat, yang dibunuh hanya laki-laki dewasa. Yang siap militer, yang siap perang, yang aktif masih sehat. Yang lain yang tua, anak-anak, perempuan, enggak. Dan tugas pemancungan saat itu melihat ini sudah dewasa atau tidak, yaitu dengan membuka kakinya. Ya, jadi ketika disilak nih betisnya itu, kalau ada bulu kaki masuk dibunuh. Kalau nggak punya bulu kaki, berarti masih anak-anak. Enak sih nggak duwe wulu, Ustaz. Ya, cuma masalahnya orang-orang Bani Quraidah gennya gen berbulu gitu. Nah, di peristiwa ini ada seorang Yahudi namanya Atiyah. Atiyah ini umur yang nanggung. Ya, ini remaja yang nanggung ini. Sortiran pertama masuk, dia harus dipancung. Sortiran yang kedua masih terhitung anak-anak. Akhirnya dilepaskan. Dan ketika mau dilepaskan ini dapat hidayah masuk Islam. Jadi Atiyah ini termasuk Yahudi yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Lihat, di tengah hukum yang mungkin tadi dinilai bengis atau kejam, itu pun Allah bukakan hidayah. Ada orang Yahudi yang masuk Islam. Ya, bukan karena takut untuk dipancungnya, enggak. Ya kan? Karena melihat memang ya hukum yang betul-betul dinilai bijak dari kesalahan fatal Bani Quraidah. Maka Atiyah pun dilepas, beliau pun masuk Islam. Selesailah dalam riwayat ini Bani Quraidah. Uniknya ada satu tokoh yang bernama Huyai bin Akhtab. Nah, ini betul-betul konco kental sehidup semati. Karena sebetulnya bukan orang Bani Quraidah, dia Yahudi Bani Nadir. Tapi semenjak pengusiran Bani Nadir itu dekat sekali dengan Bani Quraidah, maka meskipun Bani Quraidah dihukumi dengan hukuman mati, Huyai bin Akhtab ikut dihukum pancung dalam peristiwa tersebut. Dan dalam riwayat ya, di Rahikum Mahtum ini, Huyai bin Akhtab mengucapkan ucapan yang memang itu keyakinan Yahudi. Apa? Kami ini selagi melawan Allah dan Rasulnya pasti kalah. Ini kata Huyai bin Akhtab. Kami selagi melawan Allah dan Rasulnya pasti kalah. Dan betul kan, dalam Taurat mereka yang diabadikan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi, mengenal ya sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mengenali anak-anak mereka. Sehingga tahu itu benar, cuma mereka gengsi aja. Ya, mereka nggak mau pokoknya Nabi kok dari luar Bani Israel. Orang yang Bani Israel aja yang nggak sesuai dengan ya model mereka aja bisa dibunuh, seperti Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, dan lain seterusnya. Maka sebelum dipancung mengatakan ucapan itu. Akhirnya dipancung. Dan Rasul belum tahu kalau 2 tahun berikutnya di perang Khaybar nantinya ada tawanan perempuan yang bernama Sofia yang kemudian dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jebule anaknya Huyai bin Akhtab. Ya, jadi Rasul itu memerintahkan membunuh calon morotuone. Ya, tapi belum kenal saat itu dengan Sofia. Ini peristiwa Quraidah 2 tahun berikutnya, itu tahun ke-7 baru peristiwa Khaybar.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepulangnya kaum muslimin dari Quraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali meminta Sa'ad bin Mu'adz untuk dirawat. Akhirnya dibikinkan tenda. Ya, kalau dulu masih keluar dari wilayah Masjid Nabawi, tapi kalau hari ini masuk ya kawasan dari perluasan Masjid Nabawi, dari pintu 22, 23 itu kan lurusnya itu ada, kalau hari ini ya ada Soidaliyah, ada Al-Iyadah atau klinik ya, Masjid Nabawi untuk maslahat kaum muslimin, jamaah gratis. Itulah cikal bakalnya ya adanya tempat pengobatan atau klinik, lokasinya di mana dulu Sa'ad bin Mu'adz dirawat di luar Masjid Nabawi. Ya. Jadi sebagian sahabat bikinkan tenda, kemudian tanahnya digalengi kecil untuk apa? Mengalirkan darahnya, kan darah keluar terus. Ya. Kemudian di suatu hari Jibril datang ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, man hadzal rajulus salih i'tazza 'arsyur rahman. Jibril tiba-tiba tanya, wahai Rasul, siapa ini? Orang yang soleh, yang kematiannya membuat arsyur rahman bergetar. Rasul kaget, Rasul langsung keluar. Ditengoklah Sa'ad bin Mu'adz, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wafat ya di tahun kelima dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masuk Islam 2 tahun sebelum Nabi hijrah ya. Dan usia Islamnya saat itu umur 30 tahun ya. Berarti Sa'ad bin Mu'adz wafat di usia kurang lebih 35 atau 36 tahun. Usia keislamannya berapa? 7 tahun kurang lebihnya. Wafat bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan beliau dan kualitas keislamannya. Ya, yang dibutuhkan itu kan kualitas. Betul ada hadis sebaik-baik manusia khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Itu memang terbaik. Tapi kalau kordowo umur amalnya nggak ada, ya mending yang kualitas kayak gini. Sa'ad bin Mu'adz ya, masa jahiliyahnya atau masa kafirnya jauh lebih panjang. 30 tahun dikurangi usia balik misalnya, sebelum balik mungkin 15 tahun baik. Berarti masih sisa 15 tahun dalam kondisi kafir dan 7 tahun dalam kondisi Islam. Sudah menggetarkan arsy Allah. Ya. Ini kalau usia panjang sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang Bani Israel gitu. La yu'ammaru ahadum minkum alfasana. Ketika mereka punya keinginan cita-cita berumur sampai ribuan tahun. Cuma pengen umur ribuan tahun ternyata bukan untuk ibadah, tapi untuk memenuhi hasrat dan kesenangan hawa nafsu saja. Itu orang-orang Bani Israel. Sa'ad bin Mu'adz
Dan kalau kita flashback, siapa yang mengislamkan Sa'ad bin Mu'adz? Mus'ab bin Umair. Berarti pahalanya Mus'ab bin Umair juga sama dengan kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, karena duta pertama dakwah di kota Madinah itu Mus'ab bin Umair. Salah satunya mengislamkan Sa'ad bin Mu'adz. 7 tahun berikutnya ya meninggal Sa'ad. Dengan kemuliaan itu maka Mus'ab bin Umair juga mendapatkan pahala yang sama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selesai peristiwa 2 dari Khandaq, kemudian Quraidah. Rasul pun kemudian nantinya mengirim beberapa risalah, surat, dakwah. Ya, salah satunya juga terkait dengan nubuah beliau. Ya, Persia akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan, dan juga Yaman juga akan ditaklukkan. Yang menjadi catatan berikutnya, ya, tadi kan kita sudah bahas bahwa Islam itu sangat terbuka, ya, hadharah atau peradaban selagi tidak bersinggungan dengan tauhid, dengan akidah. Contohnya tadi pengobatan. Nantinya di zaman Khulafaur Rasyidin atau Bani Umayyah Abbasiyah, lebih besarnya lagi, yaitu berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan dan juga istilah-istilah seperti hanya tadi cikal bakal rumah sakit, ya, di tengah-tengah kaum muslimin nantinya dikenal dengan istilah Bimaristan, dan itu istilah Persia. Karena tadi ngambil ilmunya awalnya kan dari sana. Islam fair. Kalau memang itu istilah-istilah memang miliknya asing, ya disebut. Bimaristan bukan bahasa Arab. Ya, itu bahasa Persia. Kemudian nantinya muncul pula dari wilayah Son'a, ya, beberapa produk yang menjadi keunggulan kaum muslimin, ya, yang menemukan juga orang yang bernama Arab, yaitu Khalid, ya. Cuma kalau orang Latin nggak bisa aksen Arab dengan baik, jatuhnya Kaldi, ya, Khalid atau Kaldi. Ini kalau bicara penemuan kopi, ya. Jadi kopi itu kan dimulai dari daerah Habasyah, Afrika, ya, daerah yang punya nama Kaffa, makanya kemudian dikenal dengan istilah qahwah. Ya. Cuma masalahnya gini, ya, dengan adanya sejarah, sebetulnya Islam itu lebih mengenal kopi daripada negeri kafir. Ya. Makanya kalau kita di Indonesia kok model ngopinya versi orang Eropa, itu malah kewalik. Harusnya orang Eropa itu yang niru kita, karena kopi lebih masuk duluan negeri kita sebelum penjajah. Kenapa? Karena Belanda dengan VOC-nya tahun 1600-an itu, mereka jajah periode pertama itu masih mengharamkan kopi. Infidel. Mereka menganggap kopi itu minuman iblis dan orang kafir. Siapa yang dimaksud orang kafir? Muslimin. Ya, muslimin. Ya, itu ada fatwa resmi dari Romanya bahwa jangan mengonsumsi kopi. Enggak mau tasabuh. Ya kan? Itu minuman orang kafir versi mereka. Ya. Kitanya menikmati, ya, muslimin sudah mulai punya komoditi besar, bahkan nantinya ada dari Yaman itu, ya, Son'ani, makanya ada kopi Sanani, ya, itu karena Son'ani,
ya, melalui pelabuhan Mukhoh. Sampai sekarang masih ada itu pelabuhan Mukhoh. Maka ada kopi Mukhoh. Ya, cuma lagi-lagi Latin nggak bisa nyebut, makanya tulisannya di MOCHA. Rodok ini dadine MOCAA, jadi mocha. Makanya ada istilah mochaccino, mocha latte. Nah ini, ya kan? Itu asli dari pelabuhan Mukhoh. Karena emang distribusinya dari situ. Ya, jadi nggak benar kalau ya Eropa itu mengenalkan kopi ke Indonesia itu kualik. Ya, mereka itu baru bisa minum kopi semenjak fatwa Romanya dicabut. Oh ternyata kopi dia enak, berarti oleh. Ya, sebelumnya haram itu bagi mereka dan kita sudah meminumnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita pindah ke tahun 6 dengan peristiwa besar yaitu hadithul ifki, diantaranya berita dusta ya, dan beberapa perang yang menyertainya di tahun itu. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.